무조리 씹어먹어줄게. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Film. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Man From Nowhere, dirilis tahun 2010, mengisahkan tentang seorang pria yang bekerja di sebuah toko penggadaian yang terpaksa harus berhadapan dengan kelompok mafia terbesar di Korea, hingga para polisi yang mencoba menghalanginya. Sungguh membagongkan, bukan? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tae-sik. Dia adalah tokoh utama di film ini. Tae-sik ini sedang berbelanja beberapa kebutuhannya. Namun, karena dia terlalu ribet untuk memilih makanan, alhasil membuat si ibu pemilik toko itu pun merasa kesal. Saat akan pulang, di jalan Tae-sik ini melihat sebuah bunga berwarna putih di dekat toko tersebut. Namun setelah melihatnya, terlihat raut wajah kesedihan dan juga kegelisahan di kedua matanya. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan para anggota kepolisian yang sedang melakukan penyergapan. Terlihat seorang pria bernama Yeong yang menjadi target sasaran dari para polisi tadi, masuk ke sebuah klub malam dengan membawa sebuah kantong. Seorang polisi yang menjadi mata-mata dan telah berada di dalam, ia memberikan informasi kepada para polisi tadi tentang keberadaan si Yeong. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bekerja sebagai penari erotis di klub tersebut. Kita sebut saja namanya Yoon Ju-i. Sementara itu, komandan dari para polisi yang bernama Dong-su memerintahkan untuk segera menangkap Yeong dan membiarkan anak buahnya bergerak setelah memastikan transaksi itu terjadi. Terlihat juga si Yoon Ju-i yang masuk ke ruangan lokernya disusul oleh seorang pria yang melakukan transaksi dengan Yeong. Ketika ia sedang mengganti pakaian, tiba-tiba Yoon Ju-i datang dan menyetrumnya hingga membuat pria tersebut tak sadarkan diri. Yoon Ju-i lalu melihat isi tas tersebut, di mana ia menemukan sebuah bungkus narkoboy dan kemudian membawanya. Sementara di tempat lain, para polisi sedang meminta keputusan dari si Dong-su tentang penangkapan Yeong. Di sini, keputusan pun diambil dan penyergapan pun langsung dilakukan. Beberapa polisi yang ada terlihat kewalahan menghadapi Yeong. Kapten mereka kemudian datang membantu hingga si Yeong pun dapat dilumpuhkan. Di sini, para polisi ini terlihat begitu kecewa karena bukti narkoboy tidak mereka temukan. Sementara si Yoon Ju-i yang kini berada di dalam mobil bersama teman prianya tampak begitu gembira karena telah berhasil mendapatkan narkoba tersebut. Kembali lagi ke tempat Tae-sik, setibanya di rumah, ia lalu memanggil seorang anak kecil tetangganya untuk keluar, dan anak ini bernama Saomi. Di sini, Tae-sik bekerja di sebuah tempat penggadaian barang. Hari-harinya pun ia lalui bersama Saomi. Saat sedang makan, Saomi menanyai Tae-sik apakah dia seorang penjahat, karena menurut informasi yang Saomi dengar, Tae-sik ini bersembunyi karena melakukan sebuah hal yang sangat buruk. Bahkan ibunya mengira jika Tae-sik ini pedofil dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Tak lama kemudian ibunya pun pulang dan ternyata ibunya itu adalah si Yoon Ju-i, si wanita penari erotis yang mencuri narkoba tadi. Dia datang ke sini untuk mencari Saomi. Lalu ia menggadaikan kepada Tae-sik sebuah kamera berikut dengan tasnya. Mawar lalu memperingatkan Tae-sik agar tidak bermain dengan anak-anak dengan sebuah ancaman kalau pisangmu tidak ingin ia potong. Kemudian Tae-sik tampak begitu marah ketika melihat Saomi mengambil bunga putih miliknya. 남의 물건 함부로 손대지 마. Beralih ke tempat kantor polisi, terlihat Yeong yang telah kembali dibebaskan. Di sini, Komandan Dong-su pun memperingatkan Yeong jika ia akan segera menangkap bosnya. Scene kemudian berpindah ke seorang bos mafia yang menampar rekan bisnisnya yang telah menghilangkan heroin miliknya. Bos mafia ini pun memberikan waktu kepada pria itu agar dapat menemukan kembali heroinnya dalam waktu 3 hari. Kita panggil saja pria ini dengan nama Albert dan tangan kanannya bernama Ryo. Kembali ke tempat Yoon Ju-i yang didatangi seorang pria yang menyuruhnya mencuri heroin. Pria ini meminta agar Yoon Ju-i memberikan heroinnya. Namun karena Yoon Ju-i hanya dijanjikan mendapat 20% saja, ia pun menolak untuk menyerahkannya.
Sementara Xiaomi yang menyaksikan kejadian tersebut diminta untuk bermain di luar oleh ibunya. Kemudian Yunjui menyuntikkan heroin ke tubuhnya. Di sisi lain, Xiaomi pergi menemui Tae-sik untuk izin tidur di sana. Di samping itu, Tae-sik yang terlihat begitu sangat pendiam dan juga galak, sebenarnya ia sangat menyayangi Xiaomi. Di keesokan harinya terlihat Tae-sik yang mengunjungi suatu tempat di mana diketahui jika sebenarnya Tae-sik ini dulu memiliki seorang istri yang begitu cantik. Namun karena suatu kejadian, istrinya pun tewas. Lalu foto dan juga abu istrinya tersimpan di tempat ini. Sepulangnya, ia melihat Xiaomi yang dipukuli seorang ibu-ibu karena dituduh mencuri tas milik anaknya. Polisi yang ada di tempat itu pun meminta Xiaomi untuk memberitahu keberadaan orang tuanya. Saat ia melihat Tae-sik yang juga ada di tempat itu, spontan Xiaomi pun menunjuk Tae-sik sebagai ayahnya. Namun, Tae-sik malah berlalu begitu saja. Apanya? Scene kemudian berpindah ke tempat si Albert yang sedang menelpon adiknya. Di sini, Albert memberitahu adiknya bahwa mereka telah berhasil menemukan Yunjui, wanita yang telah mencuri heroin milik mereka. Xiaomi yang sedang berada di sebuah toko mainan dihampiri oleh Tae-sik. Di sini, Xiaomi masih terlihat marah dengan kejadian tadi siang. Dan dengan sengaja, Xiaomi lalu mencuri sebuah mainan. Saat Tae-sik sedang akan membayarnya, si kakek pemilik toko menolaknya. Si kakek ini lalu bilang, biarkan saja, anak-anak akan belajar dari sebuah kesalahannya. Ajaklah anak itu untuk jalan-jalan. Tae-sik lalu menyusul Xiaomi, dan di sini Xiaomi meminta MP3-nya yang ia gadaikan di tempat Tae-sik. Ia lalu memberikan sebuah kartu keberuntungan, disusul dengan ucapan selamat tinggal. Tapi sejenak dia berhenti lalu ia menangis, karena Xiaomi merasa diabaikan oleh Tae-sik, layaknya semua orang kepadanya. Setiba di rumahnya, Xiaomi mendapati ibunya yang sedang disiksa oleh para mafia yang dipimpin oleh si Ryo. Dua orang lainnya mendatangi tempat Tae-sik dan terlihat salah satu dari mereka yang mengeluarkan sebuah pisau. Namun anehnya, di sini Tae-sik dapat dengan mudah merebutnya. Perkelahian pun terjadi, namun kedua mafia ini tidak mampu mengalahkan Tae-sik, bahkan mengimbanginya. Kemudian tangan kanan si Albert naik ke atas. Di sini Tae-sik didesak karena Yunjui dan juga Xiaomi telah disekap. Dan akhirnya Tae-sik pun memberikan sebuah tas permintaan dari para mafia tersebut. Dan benar saja di dalam tas tersebut terdapat heroin yang disembunyikan oleh Yunjui dan itu milik mereka. Namun nyatanya para mafia ini tidak akan menepati janjinya setelah heroin tersebut diberikan. Yunjui dan juga Xiaomi tidak dibebaskan. Bahkan membagongkannya, si Yeong yang ternyata masih hidup malah mereka tembak. Kemudian sebelum pergi, para mafia ini meninggalkan sebuah handphone untuk Tae-sik. Dari bau-baunya ada sebuah rencana licik tercium di sini. Tae-sik pun mencoba untuk mengejar mobil mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Tae-sik diberi perintah oleh para mafia tadi jika ingin Yunjui dan juga Xiaomi bebas. Ia harus bersedia mengantarkan sebuah paket dari handphone yang tadi ditinggalkan. Tae-sik kemudian menuju ke sebuah tempat yang sudah diinfokan oleh para mafia dengan sebuah mobil yang sudah disiapkan. Yang ternyata si kakak beradik yaitu Albert dan juga Ryo sedang berada di sana untuk mengawasi Tae-sik. Tae-sik kemudian mengambil sebuah tas yang berada di sebuah loker. Ketika Tae-sik membuka tas tersebut, ternyata isinya adalah heroin. Dan Tae-sik ini harus mengantarkan heroin tersebut kepada seorang bos mafia di tempat latihan golf. Di sisi lain, para anggota polisi yang sedang makan mendapatkan sebuah telepon tentang transaksi narkoba. Setelah tiba di tempat tersebut, awalnya Tae-sik disambut oleh bos mafia itu. Kemudian Tae-sik ini meminta agar dia membebaskan Yunjui dan juga Xiaomi. Dan ternyata ini semua adalah rencana dari Albert dan juga Ryo untuk menjebak mereka. Hingga akhirnya para kepolisian pun datang ke tempat bos mafia itu. Ia pun merasa sangat marah karena telah dijebak oleh Albert. Yang kemudian kemarahannya pun berbalik kepada Tae-sik yang akan diserahkannya kepada polisi. Karena kejadian tersebut, Tae-sik pun dilemparkan dari atas bangunan itu. Untungnya, Tae-sik ini masih dapat bertahan oleh sebuah jaring. Dia kemudian melompat dan mengejar si bos mafia.
Di sini, kap mobil Tae-sik terbuka karena tabrakan tadi, dan ternyata isi di dalamnya adalah mayatnya si Yoon-ju-i. Di kantor polisi, para mafia yang tertangkap dan juga Tae-sik disuruh untuk membuka bajunya dan juga melakukan tes urin. Di sini terlihat bekas sayatan di tubuh Tae-sik. Sementara itu, diketahui juga jika seluruh organ dalam Yoon-ju-i telah diambil. Para polisi yang berusaha menggali informasi tentang identitas sebenarnya dari seorang Tae-sik pun tidak dapat ditemukan karena datanya terkunci. Jadi, siapa sebenarnya Tae-sik ini? Di sini, Tae-sik kemudian menyadari kejahatan yang dilakukan oleh Albert dan Ryo dari interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepadanya. Sebuah kartu mainan yang diberikan Xiaomi kepadanya menyadarkan dirinya untuk menjadi seorang kesatria kegelapan. Dia harus meloloskan diri dari kastil Baron dan berubah menjadi bayangan saat matahari terbit. Berpindah kepada para polisi yang akhirnya menemukan mayat Eyeong di toko gadai milik Tae-sik. Sementara itu, Xiaomi dibawa oleh seorang nenek setelah sebelumnya seorang yang menjadi teman Mawar menyuruhnya untuk mencuri. Dia dibawa oleh para gangster. Xiaomi kemudian disekap oleh nenek tersebut di sebuah ruangan dengan beberapa anak lainnya. Kembali ke tempat Tae-sik yang berhasil meloloskan diri dari kantor polisi setelah melumpuhkan mereka semua dengan hanya hitungan detik saja. Dia kemudian mengambil kembali HP yang diberikan oleh anggota mafia di sebuah tempat sampah. Polisi yang menyadari Tae-sik bukanlah orang biasa, kemudian meminta informasi langsung ke pemerintah. Sementara itu di markasnya Albert dan juga Ryo, mereka sedang menginterogasi temannya Yoon-ju-i yang juga terlibat dalam pencurian heroin mereka. Mereka menanyakan sosok Tae-sik yang tentu saja tidak dikenalnya. Dirasa hanya membuang waktu, para mafia ini langsung menancapkan kapak di kepalanya. Ngeri cuy. Di tempat lain terlihat Albert yang datang ke sebuah tempat untuk melakukan pembantaian kepada ketua gangster termasuk juga anak buahnya. Di sisi lain, para polisi ternyata telah berhasil mendapatkan informasi tentang Tae-sik. Faktanya, Tae-sik adalah seorang mantan pasukan khusus intelijen militer yang lebih banyak beroperasi di luar negeri yang telah mendapatkan banyak penghargaan. Namun, sebuah kejadian yang mengakibatkan istrinya tewas membuatnya menghilang. Di sini Tae-sik mulai melakukan penelusuran terhadap para mafia yaitu Albert dan Ryo. Dia mendatangi sebuah tempat penjualan HP ilegal untuk mencari informasi. Ia juga melumpuhkan beberapa orang gangster di tempat itu dengan begitu mudah. Alhasil Tae-sik pun mendapatkan sebuah kartu nama dan alamat Albert dan juga Ryo. Singkat cerita, Tae-sik pun lalu mendatangi sebuah bar, lalu naik ke sebuah lift. Dan tak diduga, dia naik bersama dengan Albert yang belum dikenalnya. Di sisi lain, Albert yang telah mengenal Tae-sik kemudian menghubungi Ryo untuk memperingatkannya. Tae-sik kemudian masuk ke sebuah toilet setelah diberi informasi oleh seseorang di tempat penjualan HP ilegal tadi. Di sini ternyata ada asisten si Ryo. Tae-sik pun masuk dan langsung menghabisi mereka. Kemudian meminta informasi tentang keberadaan Xiaomi. Namun, tiba-tiba anggota mafia lain datang dan mencoba untuk menghabisi Tae-sik. Di sini Tae-sik pun apesnya tertembak namun berhasil melarikan diri. Tae-sik lalu mencoba untuk mengejar Ryo yang juga kabur. Kapten Dong-su yang ternyata juga ada di sana mencoba untuk menangkap Tae-sik juga, namun tidak berhasil karena tidak semudah itu Ferguson. Dari sini mulai terlihat siapa sebenarnya si Tae-sik ini, berikut juga dengan kemampuannya yang begitu membagongkan dan sangat luar biasa. Tae-sik kemudian diselamatkan oleh rekannya ketika dulu masih ada di pasukan khusus. Sebuah peluru ia keluarkan dari dalam tubuh Tae-sik. Tae-sik lalu teringat dengan istrinya yang waktu itu sedang mengandung. Saat itu ketika Tae-sik sedang berbelanja untuk calon bayinya, istrinya berada di luar dan di dalam mobil. Dan naasnya sebuah truk menabrak mobil yang ditumpangi oleh istrinya tersebut. Sehingga membuat istrinya itu tewas di tempat.
Seorang penjahat muncul dan mencoba untuk membunuh Tae-sik, dan Tae-sik pun tertembak. Tae-sik lalu memotong rambutnya yang menandakan kemarahannya telah memuncak dan tak lagi terbendung. Ia akan segera mendapatkan Xiaomi. Kapten Dongsu yang menelpon dan bilang akan menangkapnya, namun ia pun juga memberikan informasi tentang pelacakan Xiaomi yang menarik uang di sebuah ATM. Kemudian Tae-sik pun segera bergegas pergi ke tempat tersebut, dan dia mendapati sebuah mesin capit mainan anak seperti yang pernah ia dapatkan ketika menemukan heroin di dalamnya waktu itu. Sementara itu di tempat Xiaomi dan juga anak-anak lain yang disekap, terlihat seorang anak yang sudah besar akan dikirim untuk diambil organnya. Di sana juga ada seorang mafia yang berhasil menembak Tae-sik. Dengan kepolosannya, Xiaomi memberikan Hansaplast kepada orang tersebut di jidatnya. Terungkap jika anak-anak ini dijadikan kurir narkoba, dan untuk anak-anak yang sudah cukup umur akan mereka bunuh dan kemudian diambil organ dalam dan juga matanya. Tae-sik yang sedang mengawasi seorang anak yang sedang melakukan transaksi narkoba kemudian berhasil mengikutinya ke markas si Albert yang sedang melakukan pengemasan heroin. Di sana anak-anak tersebut menjadi pegawainya. Tae-sik bahkan menemukan bos mafia tua berada di lemari mayat dengan organnya yang telah diambil. Terlihat pula seorang mafia yang sedang bertugas melakukan pengambilan organ tubuh. Di sini, Tae-sik pun mulai melakukan aksinya dengan menghabisi mereka semua. Sebelum menghabisi si Ryo, ia terlebih dahulu menelpon kakaknya yaitu si Albert. Di sini, Tae-sik meminta Xiaomi kepada si Albert yang berada di dermaga dan memberi waktu 1 jam. Tak puas hanya dengan menembak kaki si Ryo saja, Tae-sik ini kemudian membocorkan sebuah gas dan kemudian ledakan pun terjadi. Dan ledakan itu menghancurkan markas si Ryo berikut dengan orangnya. Para anak-anak berhasil diselamatkan. 엄마한테 가야지. Di sebuah mobil ambulan, Xiaomi yang sedang bersama seorang mafia sebut saja Jamal dan juga mafia lainnya, di sini Xiaomi dibuat pingsan untuk kemudian akan diambil organnya. Di sisi lain, para polisi menggerebek ke rumah si nenek dan menemukan anak-anak di sana. Tae-sik kemudian menuju markas si Albert dan setibanya di sana, Albert melemparkan 2 bola mata kepadanya. Tae-sik pun di sini mengira jika mata tersebut adalah milik Xiaomi. Terlihat kesedihan dan kemarahan terpancar dari matanya, dan dengan sangat brutal, Tae-sik pun menghabisi mereka semua. 무조리 씹어먹어 줄게. Baku hantam dan saling menembak pun tak dapat dihindarkan lagi, hingga akhirnya Tae-sik pun berhasil melumpuhkan mereka semua, bahkan membinasakannya. Saat akan mengambil bola mata itu, Palah ditembak sama si Jamal. Nih Jamal berulah lagi. Ya tentu si Tae-sik ini makin marah lah ya. Dan kini si Jamal ini harus menerima balasan dari semua perbuatannya. Sementara itu, Albert berusaha untuk melarikan diri dengan mobilnya. Namun Tae-sik berhasil menembak ban mobilnya. Di sini Albert sempat bertahan karena mobilnya anti peluru. Bahkan si Albert ini sempat sombong kalau Tae-sik tidak akan mampu menyentuhnya. Namun Tae-sik yang mantan seorang pasukan khusus dengan banyak pengalaman ini tak habis akal. Ia kemudian menembaki kaca mobil itu di satu titik hingga akhirnya kaca itu pun berlubang dan 아직 한 발 남았다. nah, Albert pun tewas ditembak di kepalanya. Namun meski kini misinya telah selesai, Tae-sik ini tiba-tiba bersedih karena tidak berhasil menyelamatkan Xiaomi, pikirnya. Keputusasaan pun membuatnya ingin untuk bunuh diri. Namun tak disangka ternyata Xiaomi masih hidup dan terlihat masih baik-baik saja. Bahkan kedua matanya pun masih dapat melihat. 나 구하러 온 거 맞죠? 오지 마. 나 구하러 온 거 맞죠? Di akhir film terlihat Tae-sik dan Xiaomi dan juga para polisi yang mendatangi sebuah toko milik si kakek di awal film tadi. Beberapa hadiah pun dibelikan untuk Xiaomi dan juga pelukan perpisahan untuk mereka berdua. 울어요?
tamat, dan itulah alur cerita film kita kali ini yang berjudul The Man From Nowhere ini seperti film John Wick ya. Set 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 set, nembak, mampus, bagu hantam, mati gitu. Cepet banget gitulah ya. Sungguh sangat mematikan dan membagongkan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video cerita film berikutnya. Tapi yang lebih penting biar saya cepet nikah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Permisi, salam hormat, see you, bye-bye, dan salam 45, semangat 45.